Mohon maaf mengganggu waktu zikirnya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, maaf saya dapat amanah dari takmir masjid untuk menyampaikan sedikit kultum di Masjid Waidah Dahlan ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang memelihara hati. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 52 diriwayatkan yang sebagian saja yang artinya yang bunyinya ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhum wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu, yang artinya ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging, apabila ia baik maka seluruh jasadnya akan baik, apabila ia rusak maka seluruh jasadnya akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52. Jadi dalam memelihara hati itu sangat penting, karena hati itu termasuk dari semua kaitan dan perilaku kita. Dalam ini juga ada sebuah perkataan dari sahabat. Ini saya ambil dari kitab Nashahul Ibad. Kitab Nashahul Ibad itu yaitu nasihat untuk hamba. Di sini kitab itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini sahabat Abdullah bin Ibnu Mas'ud pernah berkata, yang bunyinya arba'atun min dhulumatil qalbi batnun syab'anun min ghairi mubalatin wa suhbatudz zalimin wa nisyanu dzunubil madhiyati wa tulul amali wa arba'atun min nuril qalbi batnun ja'ingun min hadarin wa suhbatun sholihin wa hifdzudz dzunubil madhiyati wa qasrul amali, yang artinya pertama ada 4 hal yang termasuk penyebab gelapnya hati. Yang pertama yaitu perut yang terlalu kenyang. Jadi Rasulullah itu kalau makan itu, kalau dahar, orang Jawa bilangnya dahar, itu berhenti sebelum kenyang. Itu Rasulullah. Kalau kita sedikit-sedikit makannya, jadi bedanya kita dengan Rasulullah. Yang kedua, berteman dengan orang-orang zalim itu juga menyebabkan hati jadi gelap. Yang keempat, melupakan dosa yang pernah dilakukan. Makanya ketika kita melakukan dosa, kalau kita ingat, kita akan sering istighfar gitu. Dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Yang keempat yaitu panjang angan-angan. Panjang angan-angan di sini maksudnya angan-angan yang apa ya istilahnya, tidak memberikan manfaat kepada kita. Kalau panjang angan memberikan manfaat seperti, oh saya pengen haji, saya pengen sedekah yang banyak, itu baik. Dan 4 hal yang termasuk penyebab terangnya hati, yaitu pertama, perut lapar karena tindakan hati-hati. Jadi zaman Rasulullah atau sahabat itu, ketika subhat itu dijauhkan, akan dijauhi. Beda kalau kita subhat masih kita terabas gitu ya. Kalau zaman dulu itu subhat itu sudah hati-hati, ini dosa atau enggak ya. Nah itu kita, orang-orang dulu itu sudah hati-hati, ditinggalkan gitu.
Itu nomor pertama. Yang kedua, berteman dengan orang saleh. Jadi ketika kita itu berteman juga harus kita lihat gitu. Karena pertemanan atau circle kita itu juga membuat kita itu berefek pada kita ini. Artinya kita kalau berteman dengan orang saleh maka kita juga akan baik. Kita juga kalau berteman dengan orang saleh, ketika mau melakukan dosa juga hati ini akan juga malu gitu loh. Itu nomor 2 ya. Nomor 3 itu mengingat dosa yang pernah dilakukan. Ketika kita banyak melakukan atau mengingat dosa-dosa, maka yang keluar dari kita akan astagfirullah, istighfar gitu. Beda sama kalau kita dosa yang banyak kita lupakan, kita menerjang terus, maka hati ini akan menjadi gelap. Dan yang terakhir yaitu, kalau yang awal tadi panjang angan, yang angan-angan, yang terakhir nih tidak panjang angan. Jadi angan-angan yang tidak bermanfaat itu dibuang jauh-jauh. Jadi hati kita jadi lapang gitu. Mungkin itu saja kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.